Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya mau mengerjakan tugas 2, algoritma dan pemrograman. Tugas 2 ini adalah lanjutan dari tugas 1 yang kemarin membuat flowchart dan pseudocode-nya. Dan sekarang kita lanjut. Soalnya masih sama kayak tugas 1, cuman dia membuat sebuah program sederhana menggunakan aplikasi Java, program Java. Di sini kita untuk yang pertama ini kita mencari golongan dulu, lalu kita membuat gaji lemburnya, terus gaji pokoknya, lalu jumlah penghasilan gaji golongan sama gaji lemburnya. Oke, langsung aja kita kerjakan menggunakan program Java. Oke, lanjut aja. Di sini aku sudah membuka Visual Code untuk menjalankan program Java-nya. Yang pertama kita langsung aja kita ketikkan import Java util scanner. Lalu public class. Di sini aku mau menyimpan filenya yaitu tugas 2. Kita save dulu. Sini sebelumnya aku udah menyimpan filenya tugas 2. Jadi kita tinggal save aja. Tapi kalau belum pernah, kalian untuk tugas 2-nya pertama di file save as gitu, terus ketikkan nama tugas yang ingin kalian buat. Oke, lanjut ke public. Nah, ini udah dari white-nya public static void main string, lalu scanner input, scanner input, scanner input semuanya new, scanner sistem in. Lalu string golongan. Nah, ini kan yang pertama ini kan kita mencari golongan, terus input jam lembur, lalu gaji. Gaji pokok, total gaji, lalu persen lembur, lalu yang selanjutnya ini kita membuat suatu kode pemrograman input data. Jadi kan karena kita mau masukkan jumlah golongan dan jumlah jam lembur, jadi kita harus membuat di sini sistem jadi nggak pakai yang lainnya. Sini kita ganti masukkan lalu kita masukkan golongan. Untuk nama golongan ini samakan dengan yang atas ya, karena kalau beda nanti dia nggak bakal keluar. Next.
forecast lalu ini juga sama, copy aja. Di sini masukkan jumlah jam lembur. Lalu di bawahnya juga sama, di copy aja ya kalau biar tidak typo. Next year. Nah, di sini kita akan membuat kode pemrograman. Tentukan gaji pokok. Jadi kita harus menentukan gaji pokok di sini. Yang pertama itu if, kita menggunakan if. Di soalnya juga tadi diperlihatkan ya, kita harus menggunakan statement if. Golongan if equal tadi kan kita membuat golongannya apa aja nih, kan yang kita membuat golongannya A, golongannya A, terus golongannya kelebihan. Nah, di sini tentukan gaji pokok yang golongan A yang tadi. Gaji pokok golongan A itu kan tadi 5 juta ya. Jadi kita klik, kita ketikkan 5 juta. Else if sama. Ini tuh sebenarnya sama aja, cuman nah untuk di sini kan sama. Ini kita ketikkan aja gaji pokok. Di sini tinggal kita ganti B, lalu angka gajinya tadi berapa? 6.500.000 ya. Jadi kita masukkan 6.500.000. Lalu yang si kita ganti si. Lalu untuk gajinya tadi untuk golongan si itu 9.500.000. Tinggal kita ganti di sini aja 9.500.000. Gaji pokok si. Nah, di sini kan masukkan sistem out perihal. Nah, ini perihal. Nah, ini kita ganti golongannya, ini kita ganti jadi golongannya diganti jadi sistem. Di sini nah, lalu ini kan kita udah membuat golongan. Lalu kita sekarang masukkan
jam lembur. Jadi sebelum kalian membuat jam lembur ini kan, sebelumnya ini kan yang di soalnya ini menggunakan persen. Jadi kalian dibuat dulu desimal aja, kayak misalkan 0, berapa, 0, berapa, 0, berapa. Dia harus disesuaikan dengan soal. Nah di sini aku udah membuat desimalnya, jadi aku udah tinggal ngisi aja, langsung dibuat. Oke, langsung kita masukkan aja ini. Ini jam lembur 1 ya. Kan tadi ada 5. Persen lembur. Nah ini kan tadi 30%, jadi aku mau membuatnya 0,30. Jam lembur. Ini kan jam lembur 2. Berarti kan tadi berapa jam lembur 2? 32%. Ya, copy aja deh. Kita kopikan aja. Ini kita copy. Terus ini juga kita copy. Ini kan jam kedua, terus jam ketiga. Jam ketiga itu tadi 34%. Terus jam keempat ini jam keempat ini 3. Terus jam kelima. Nah sini bedain dulu 38%. Di sini karena ini nggak ada, jadi kita di sini nggak ada jam lembur, kita buat biar cuman gaji doang gitu. Kita pengen ngitung gaji doang gitu. Jadi kita ketikkan persen lembur, di sini 0. Nah ini persen lembur. Oke, lanjut di bagian kita lanjut di bagian hitung total gaji. Total gaji nah, udah deh. Sama dengan gaji pokok ditambah gaji pokok ditambah persen lembur tadi kan. Gaji pokok dikali persen lembur. Lalu kita ingin menampilkan kita buat kode promnya, yaitu sistem out free null.
Ini kita copy aja, kita copy terus gaji pokok. Karena gaji pokok itu adalah rupiah, jadi kita ketikkan di sini rupiah plus gaji pokok. Sini persen lembur, persen lembur. Di sini ada perbedaan. Persen lembur dikali 100 ditambah persen titik koma. Nah, di sini kita buat total gaji. Di sini total gaji itu total gaji. Lalu kita buat kode terakhir yaitu input close. Oke, untuk kodenya kita selesai. Cuman kita jangan dulu bangga karena takut ada error, karena namanya manusia kan tempatnya salah. Jadi kita cek dulu, kita run. Nah, untuk di runnya ada problem di bagian input next to offer. Nah, kan ada salah satu golongan sama dengan input titik next. Oh, ini nggak pakai titik. Nah, oke, selesai. Kita run dulu, bisa keluar. Masukkan golongan karyawan. Di sini ada suatu kesalahan, harusnya itu ini nih, masukkan golongan karyawan. Jadi harusnya ini kan kita membuat suatu pilihan, misalkan seperti ini. Nah, ini udah benar nih. Kita lihat di bawahnya. Oke, nggak ada yang salah. Nah, ini untuk kodenya ini udah selesai, udah benar. Nah, untuk atas ini adalah suatu kode from Java. Untuk awalannya ini kita harus menggunakan public class. Pokoknya biasanya kalau Java pakai kelas. Nah, terus kita karena ingin memasukkan golongan jam lembur, gaji pokok sama total gaji dan persen lembur, jadi kita harus membuat dari awal seperti ini, string golongan, ini jam lemburnya berapa gitu kan, ini jam lembur. Nah, ini krusial nih, kita untuk bawahnya semua
tulisannya harus sama seperti yang di atas, kayak golongan, jam lembur, gaji pokok, total gaji, dan persen lembur. Nah, untuk sistem outprint biar kelihatan seperti ini ada pilihan kayak gini. Ini kita di sistem outprintnya kita buat seperti ini, masukkan golongan karyawan A, B, C. Nah, ini untuk melihat nama dari sini. Nah, misalkan kita ingin melihat golongan A, untuk golongan A ini. Lalu untuk jam lemburnya, jam lembur keberapa, jam lembur 1 misalkan. Nah, ini langsung keluar nih hasil perhitungan gajinya. Oke, misalkan golongan A ini lemburnya dia 5 jam gitu kan. Ini kita ketikkan saja A, lalu kita ketikkan saja 5. Nah, langsung keluar gaji golongan, gaji pokok, persen lembur, total gaji. Tapi misalkan golongan A ini tidak lembur, kita cuman klik ini aja, kita ketikkan 0 gitu kan. Nah, udah, jadi gajinya cuma 5 juta doang, nggak ada persen lembur. Nah, ini untuk menginput gaji golongan di sini ya. Terus jam lembur di sini kodenya seperti ini menggunakan E. Lalu untuk melihat hasil, nah ini yang sistem outprint yang bawah. Nah, ini kan sesuai kan. Tekan. Misalnya kita ingin menambahkan hasil perhitungan gaji pegawai UT gitu. Nah, di sini kita tinggal kita klikkan, terus jam lemburnya misalnya dia lembur 5 jam gitu. Nah, langsung keluar hasil perhitungan gaji pegawai UT. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.